Iya, iya. Nah, keburu itu. Oh, ini Mas. Oh, biasa itu mah. Orang isinya nanya. Ya, boleh. Kayaknya lo yang relatif jujur. Dia lolo kan, itu kan pin. Gimana? Pesan nggak? Bang, Bang Iwan. BI. Ungkapkan ini. Ya. Weh, nyesel nggak, weh? Nyesel nggak lo? Kamu ya? Akan menyampaikan rilis pengungkapan tindak pidana pembunuhan yang terjadi pada hari Senin tanggal 4 Agustus 2025 sekira pukul 16.30 di Mes Gudang Bulog yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandar Lampung. Ini berdasarkan laporan polisi tanggal 4 Agustus di Polsek Sukarame. Sendiri atas nama SM, usia 32 tahun, pekerjaan buruh, warga Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung. Dan untuk pelaku sendiri, tersangka atas nama MR, usia 39 tahun, warga Kecamatan Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Seperti rekan-rekan tadi lihat, barang bukti yang ada saat ini adalah baik potongan baju yang dikenakan oleh korban maupun oleh pelaku, dan satu alat yang digunakan oleh pelaku untuk menggorok leher ataupun memotong badan bagian jari dari korban. Satu buah celurit. Celurit ini biasanya digunakan oleh pelaku untuk memotong rumput guna peliharaannya, yaitu kelinci di belakang mes. Oke, logis kejadiannya sendiri adalah bahwa sekira pukul 16.00 WIB tanggal 4 Agustus 2025, korban tiba di mes yang didiami oleh tersangka MR. Korban dan pelaku dalam hal ini berpacaran. Kemudian sesampainya di mes, keduanya saling bercerita dan terjadi cekcok mulut, ribut, karena pelaku menduga korban berselingkuh atau memiliki pacar yang lain. Dalam kondisi panas karena cekcok dan ribut tadi, sehingga kemudian korban mengambil satu buah celurit yang berada di dalam mes itu. Ulangi, tersangka mengambil satu buah celurit itu, dan pada awalnya korban berusaha untuk melawan dan merebut celurit dari tangan pelaku. Kemudian ada luka pada jari-jari tangan korban. Kemudian tiba-tiba tersangka langsung menjambak rambut korban dan kemudian menggorok leher dari korban. Bahwa celurit direbut dulu, tangannya sempat luka. Kemudian setelah digorok itu masih ada perlawanan. Kemudian dipotong lagi, diayunkan lagi celuritnya sehingga kemudian mengenai badan dari korban, dan kemudian korban tertelungkup tertidur pada saat meninggal. Kami sedang mendalami, seperti tadi sudah kami sampaikan, kami sedang mendalami terkait dengan apakah ini pembunuhan berencana atau tidak, ataukah ini penganiayaan terencana atau tidak. Karena yang pertama, celurit ini memang biasa digunakan yang bersangkutan untuk mencari rumput. Kemudian
pertemuan mereka di mes ini sudah sering terjadi karena seperti yang sudah sampaikan Pak Kasat, mereka sudah berpacaran lama. Dari pihak pelaku sendiri sudah mengajak nikah, tapi belum ada keputusan dari pihak korban. Kemudian seringlah mereka bertemu di mes ini. Jadi ketika korban pulang kerja dari pabrik di Panjang, kemudian datang ke mes. Jadi semua keterangan ini masih kita kumpulkan, kemudian nanti akan kita sinkronkan dengan alat bukti yang lain untuk menentukan apakah bisa kita kenakan pasal terencananya. Meninggal dunia di tempat kejadian, pelaku kemudian memasukkan celurit ke dalam bajunya, keluar dari mes dan kemudian mengendarai sepeda motor untuk keluar. Kemudian anggota Polri yang mendapat laporan kemudian mendatangi TKP, dan ketika akan siap-siap untuk menuju ke TKP, tersangka sudah sampai ke Polsek ya. Tersangka sampai ke Polsek dengan kondisi baju penuh darah dan kemudian menyerahkan diri. Sementara celuritnya dibuang di perjalanan. Kemudian setelah dikembangkan oleh penyidik, akhirnya penyidik bisa menemukan celurit yang digunakan oleh pelaku untuk menggorok leher dari korban. Korban direkap dan jatuh ke pangkuan yang bersangkutan, dan masih karena dalam posisi marah, yang pelaku sempat menghisap darah dari korban langsung di leher atau tempat lukanya. Jadi sampai saat ini masih terus kami lakukan pemeriksaan secara intensif untuk memperdalam motif dan peristiwa terjadinya tindak pidana pembunuhan ini. Masih kami kenakan pasal 338 KUHP, yaitu pembunuhan. Subsidiar ke pasal 351 ayat 3 KUH pidana dengan ancaman hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun, dan saat ini sedang kami kembangkan berdasarkan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang ada, apakah bisa kita kenakan ke pasal 340 pembunuhan berencana. Pelaku atas nama MR adalah asmara, mana pelaku menuduh korban berselingkuh dengan laki-laki lain. Dia sempat juga memergoki korban berboncengan motor dengan laki-laki lain, sehingga dia tersulut api cemburu, sehingga dia minta bertemu di mes tersebut, sempat mengadu mulut, dan juga terjadilah pembunuhan tersebut. Jadi mereka ini memang sudah statusnya berpacaran, memang statusnya duda dan janda. Si tersangka duda anak 2 dan korban janda anak 2 juga. Dan mereka sudah lama menjalin hubungan pacaran ini, yang pelaku atau tersangka memang serius dengan korban, tapi mungkin korban diajak nikah belum mau. Ya, korban lagi pelaku atau tersangka tidak terima melihat korban bersama dengan pria lain, sehingga terjadilah pembunuhan ini. Seperti itu korban. Sini. Nah, keburu itu. Ini dewe apa nih Mas? Oh, biasa itu mah. Kalau isinya nanya. Ya, boleh. Kayaknya lo yang relatif jujur. Dia lolo kan, itu kan film. Gimana? Pesan nggak? Bang, Bang Iwan. BI. Ungkapkan ini. Ya. Weh, nyesel nggak, weh? Nyesel nggak lo? Kamu ya?
akan menyampaikan rilis pengungkapan tindak pidana pembunuhan yang terjadi pada hari Senin tanggal 4 Agustus 2025 sekira pukul 16.30 di Mes Gudang Bulog yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandar Lampung. Ini berdasarkan laporan polisi tanggal 4 Agustus di Polsek Sukarame. Berdiri atas nama SM, usia 32 tahun, pekerjaan buruh, warga Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung. Dan untuk pelaku sendiri, tersangka atas nama MR, usia 39 tahun, warga Kecamatan Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Seperti rekan-rekan tadi lihat, barang bukti yang ada saat ini adalah baik potongan baju yang dikenakan oleh korban maupun oleh pelaku, dan satu alat yang digunakan oleh pelaku untuk menggorok leher ataupun memotong badan bagian jari dari korban. Satu buah celurit. Celurit ini biasanya digunakan oleh pelaku untuk memotong rumput guna peliharaannya, yaitu kelinci di belakang mes. Oke, logis kejadiannya sendiri adalah bahwa sekira pukul 16.00 WIB tanggal 4 Agustus 2025, korban tiba di mes yang didiami oleh tersangka MR. Korban dan pelaku dalam hal ini berpacaran. Kemudian sesampainya di mes, keduanya saling bercerita dan terjadi cekcok mulut, ribut, karena pelaku menduga korban berselingkuh atau memiliki pacar yang lain. Dalam kondisi panas karena cekcok dan ribut tadi, sehingga kemudian korban mengambil satu buah celurit yang berada di dalam mes itu. Ulangi, tersangka mengambil satu buah celurit itu, dan pada awalnya korban berusaha untuk melawan dan merebut celurit dari tangan pelaku. Kemudian ada luka pada jari-jari tangan korban. Kemudian tiba-tiba tersangka langsung menjambak rambut korban dan kemudian menggorok leher dari korban. Bahwa celurit direbut dulu, tangannya sempat luka. Kemudian setelah digorok itu masih ada perlawanan. Kemudian dipotong lagi, diayunkan lagi celuritnya sehingga kemudian mengenai badan dari korban, dan kemudian korban tertelungkup tertidur pada saat meninggal. Kami sedang mendalami, seperti tadi sudah kami sampaikan, kami sedang mendalami terkait dengan apakah ini pembunuhan berencana atau tidak, ataukah ini penganiayaan terencana atau tidak. Karena yang pertama, celurit ini memang biasa digunakan yang bersangkutan untuk mencari rumput. Kemudian pertemuan mereka di mes ini sudah sering terjadi karena seperti yang sudah sampaikan Pak Kasat, mereka sudah berpacaran lama. Dari pihak pelaku sendiri sudah mengajak nikah, tapi belum ada keputusan dari pihak korban. Kemudian seringlah mereka bertemu di mes ini. Jadi ketika korban pulang kerja dari pabrik di Panjang, kemudian datang ke mes. Jadi semua keterangan ini masih kita kumpulkan, kemudian nanti akan kita sinkronkan dengan alat bukti yang lain untuk menentukan apakah bisa kita kenakan pasal terencananya. Meninggal dunia di tempat kejadian. Pelaku kemudian memasukkan
celurit ke dalam bajunya, keluar dari mes dan kemudian mengendarai sepeda motor untuk keluar. Kemudian anggota Polri yang mendapat laporan kemudian mendatangi TKP dan ketika akan siap-siap untuk menuju ke TKP, tersangka sudah sampai ke Polsek ya. Tersangka sampai ke Polsek dengan kondisi baju penuh darah dan kemudian menyerahkan diri. Sementara celuritnya dibuang di perjalanan. Kemudian setelah dikembangkan oleh penyidik, akhirnya penyidik bisa menemukan celurit yang digunakan oleh pelaku untuk menggorok leher dari korban. Dekap dan jatuh ke pangkuan di pangkuan yang bersangkutan dan masih karena dalam posisi marah yang pelaku sempat menghisap darah dari korban langsung di leher atau tempat lukanya. Jadi sampai saat ini masih terus kami lakukan pemeriksaan secara intensif untuk memperdalam motif dan peristiwa terjadinya tindak pidana pembunuhan ini. Masih kami kenakan pasal 338 KUHP, yaitu pembunuhan. Kita subsidiar ke pasal 351 ayat 3 KUH pidana dengan ancaman hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun, dan saat ini sedang kami kembangkan berdasarkan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang ada apakah bisa kita kenakan ke pasal 340 pembunuhan berencana. Pelaku atas nama MR adalah asmara, mana pelaku menuduh korban berselingkuh dengan laki-laki lain. Dia sempat juga memergoki korban berboncengan motor dengan laki-laki lain sehingga dia tersulut api cemburu, sehingga dia minta bertemu di mes tersebut, sempat mengadu mulut dan juga terjadilah pembunuhan tersebut. Jadi mereka ini memang sudah statusnya berpacaran, memang statusnya duda dan janda. Si tersangka duda anak 2 dan korban janda anak 2 juga, dan mereka sudah lama menjalin hubungan pacaran ini. Yang pelaku atau tersangka memang serius dengan korban, tapi mungkin korban diajak nikah belum mau. Ya, korban lagi pelaku atau tersangka tidak terima melihat korban bersama dengan pria lain, sehingga terjadilah pembunuhan ini. Seperti itu korban. Nah, keburu itu. Oh, ini apa nih, Mas? Oh, biasa itu mah. Kalau isinya nanya. Ya, boleh. Kayaknya lo yang relatif jujur. Dia lolo kan, itu kan film. Gimana? Kesel nggak? Bang Iwan. BI. Ungkapkan ini. Ya. Weh, nyesel nggak, weh? Nyesel nggak lo? Kamu ya? Akan menyampaikan rilis pengungkapan tindak pidana pembunuhan yang terjadi pada hari Senin tanggal 4 Agustus 2025 sekira pukul 16.30 di mes Gudang Bulog yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandar Lampung. Ini berdasarkan laporan polisi tanggal 4 Agustus di Polsek Sukarame. Berdiri atas nama
SM, usia 32 tahun, pekerjaan buruh, warga Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung. Dan untuk pelaku sendiri, tersangka atas nama MR, usia 39 tahun, warga Kecamatan Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Seperti rekan-rekan tadi lihat, barang bukti yang ada saat ini adalah baik potongan baju yang dikenakan oleh korban maupun oleh pelaku, dan satu alat yang digunakan oleh pelaku untuk menggorok leher ataupun memotong badan bagian jari dari korban. Satu buah celurit. Celurit ini biasanya digunakan oleh pelaku untuk memotong rumput guna peliharaannya, yaitu kelinci di belakang mes. Oke, logis kejadiannya sendiri adalah bahwa sekira pukul 16.00 WIB tanggal 4 Agustus 2025, korban tiba di mes yang didiami oleh tersangka MR. Korban dan pelaku dalam hal ini berpacaran. Kemudian sesampainya di mes, keduanya saling bercerita dan terjadi cekcok mulut, ribut, karena pelaku menduga korban berselingkuh atau memiliki pacar yang lain. Dalam kondisi panas karena cekcok dan ribut tadi, sehingga kemudian korban mengambil satu buah celurit yang berada di dalam mes itu. Ulangi, tersangka mengambil satu buah celurit itu, dan pada awalnya korban berusaha untuk melawan dan merebut celurit dari tangan pelaku. Kemudian ada luka pada jari-jari tangan korban. Kemudian tiba-tiba tersangka langsung menjambak rambut korban dan kemudian menggorok leher dari korban. Bahwa celurit direbut dulu, tangannya sempat luka. Kemudian setelah digorok itu masih ada perlawanan. Kemudian dipotong lagi, diayunkan lagi celuritnya sehingga kemudian mengenai badan dari korban, dan kemudian korban tertelungkup tertidur pada saat meninggal. Kami sedang mendalami, seperti tadi sudah kami sampaikan, kami sedang mendalami terkait dengan apakah ini pembunuhan berencana atau tidak, ataukah ini penganiayaan terencana atau tidak. Karena yang pertama, celurit ini memang biasa digunakan yang bersangkutan untuk mencari rumput. Kemudian pertemuan mereka di mes ini sudah sering terjadi karena seperti yang sudah sampaikan Pak Kasat, mereka sudah berpacaran lama. Dari pihak pelaku sendiri sudah mengajak nikah, tapi belum ada keputusan dari pihak korban. Kemudian seringlah mereka bertemu di mes ini. Jadi ketika korban pulang kerja dari pabrik di Panjang, kemudian datang ke mes. Jadi semua keterangan ini masih kita kumpulkan, kemudian nanti akan kita sinkronkan dengan alat bukti yang lain untuk menentukan apakah bisa kita kenakan pasal terencananya. Meninggal dunia di tempat kejadian. Pelaku kemudian memasukkan celurit ke dalam bajunya, keluar dari mes, dan kemudian mengendarai sepeda motor untuk keluar. Kemudian anggota Polri yang mendapat laporan kemudian mendatangi TKP, dan ketika akan siap-siap untuk menuju ke TKP, tersangka sudah sampai ke Polsek. Tersangka sampai ke Polsek dengan kondisi baju penuh darah dan kemudian menyerahkan diri. Sementara celuritnya dibuang di perjalanan. Kemudian setelah dikembangkan oleh penyidik, akhirnya penyidik bisa menemukan celurit yang digunakan oleh pelaku untuk menggorok leher dari
korban. Korban di backup dan jatuh ke pangkuan di pangkuan yang bersangkutan, dan masih karena dalam posisi marah, yang pelaku sempat menghisap darah dari korban langsung di leher atau tempat lukanya. Jadi sampai